warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan soleha? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi hidup bersih dan sehat di tempat bermain dan hidup bersih dan sehat di tempat umum. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalah. Amin. Nah, soleh dan soleha, sekarang kita akan masuk ke materi hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah dan di sekolah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di semua tempat. Salah satunya adalah di tempat bermain. Tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Nah, tempat bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Nah, kalian tahu ciri-ciri tempat bermain yang bersih? Ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Jika tempat bermainnya di luar ruangan, ciri-cirinya adalah tidak ada sampah, tidak ada genangan air, tidak ada kotoran yang berceceran, wahana bermain yang terawat, keamanan yang menjamin, dan banyak tumbuhan hijau. Lalu, jika tempat bermainnya di dalam ruangan, ciri-cirinya adalah tidak ada sampah, memiliki sirkulasi udara dan penerangan yang cukup, memiliki tempat sampah, dan ruangannya tidak berdebu. Nah, soleh dan soleha, tempat bermain selain harus bersih, harus aman untuk bermain. Tempat bermain harus bersih agar aman untuk bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang akan menggigit manusia. Gigitan nyamuk tertentu dapat mengakibatkan penyakit. Penyakit apa ya kira-kira? Benar, penyakit demam berdarah. Keselamatan bermain juga dipengaruhi oleh kebersihan lingkungan. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang. Jika terkena dapat mengakibatkan cedera. Oleh sebab itu, jika ingin bermain aman, kebersihan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Selain itu, tempat bermain tidak boleh kumuh dan becek. Tempat bermain yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat kumuh membuat lingkungan bau. Bau yang tidak enak akan membuat tempat tidak nyaman. Udara di sekitar menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan dapat menimbulkan penyakit. Nah, tempat yang becek juga dapat membahayakan diri. Contohnya, jika di tempat yang becek banyak tergenangan air,
dan kita berjalannya tidak hati-hati, kita akan terpeleset dan jatuh. Kepala kita bisa terbentur ke lantai. Oleh karena itu, kita harus menjaga keselamatan diri. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Nah, jika kita bermain di luar ruangan, kita harus memperhatikan polusi udara. Contohnya adalah asap. Asap menyebabkan polusi udara. Hiruk-pikuk kendaraan di jalan raya layak diperhatikan. Banyak kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Banyak kendaraan yang mengeluarkan bunyi klakson yang terlalu kuat. Bunyi klakson yang terlalu kuat dapat mengganggu pendengaran kita. Dan ada juga beberapa kendaraan mengeluarkan asap yang terlalu banyak. Asap ini menimbulkan polusi udara. Polusi udara tidak baik untuk kesehatan kita. Kita bisa terkena ISPA. Apa itu ISPA? ISPA itu adalah infeksi saluran pernafasan akut. Nah, ISPA ini dapat menyebabkan kematian. Jadi, kita harus menjaga kesehatan kita, keselamatan kita dalam bermain. Bagaimana caranya agar kita tidak terkena ISPA? Kita bisa menggunakan masker saat bermain di luar ruangan. Nah, tadi sudah Ustazah katakan, kesehatan dan keselamatan ketika bermain perlu diperhatikan ya. Kebersihan lingkungan wajib juga diperhatikan sebelum bermain. Jika ada sampah dan kotoran hewan harus dibersihkan dulu. Kotoran hewan jika terinjak dapat membuat kaki kita merasa gatal. Kaki yang gatal bisa membuat kegiatan kita terganggu. Nah, begitu juga dengan keselamatan. Keselamatan dalam bermain juga harus diperhatikan. Jika ada benda tumpul atau benda tajam, harus dibersihkan. Nah, ini terkait tentang hadis yang kita pelajari tempo hari, yaitu hadis tentang menyingkirkan rintangan. Misalnya aja ada duri atau potongan kayu yang tajam. Duri dan potongan kayu yang tajam dapat melukai kaki. Kegiatan bermain pun akan terganggu. Oleh sebab itu, kesehatan dan keselamatan bermain harus diperhatikan. Bagaimana sih cara menjaga kebersihan lingkungan sebelum bermain? Tadi sudah Ustazah jelaskan ya. Yang pertama, membersihkan lingkungan terlebih dahulu. Jika ada sampah dan kotoran hewan, maka kita harus membersihkannya terlebih dahulu. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, jika selesai bermain, pastikan tempat bermain tadi harus bersih seperti semula. Nah, selesai bermain, pasti badan kita akan menjadi kotor. Kesehatan badan juga perlu dijaga. Menjaga kesehatan badan itu sangat penting. Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyakit. Penyakit akan mudah datang bila kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan akan terganggu. Nafsu makan pun akan berkurang. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan badan. Contohnya, yang pertama, kita harus mandi secara teratur. Yang kedua, kita dapat menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Selain itu, kita harus mencuci tangan sebelum makan, mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Nah, dengan demikian badan kita menjadi bersih dan sehat. Nah, itu tadi adalah hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Kalian harus memperhatikan kebersihan, keselamatan, dan kebersihan diri kita setelah bermain. Sekarang kita akan lanjut hidup bersih dan sehat di tempat umum. Tempat umum merupakan milik bersama. Tempat umum diantaranya ada jalan raya, pasar, terminal, dan tempat wisata. Kebersihan tempat umum adalah kewajiban kita semua. Hal ini dilakukan agar pengunjung merasa nyaman. Sebelum kita lanjut, mari kita baca teks pada halaman 158. Hutan merupakan paru-paru dunia.
Kelestarian hutan wajib dijaga. Hutan tidak boleh dibakar, ditebang, ataupun dirusak. Jika hutan rusak, berbahaya bagi kehidupan manusia. Lingkungan bisa banjir. Banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor akan membawa penyakit. Hutan banyak manfaatnya bagi kehidupan. Dengan hutan yang asri, kita dapat menghirup udara yang segar. Lingkungan juga akan menjadi indah. Di hutan terdapat banyak pohon. Pohon yang banyak membuat lingkungan sejuk. Lingkungan menjadi nyaman dan sehat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hutan merupakan paru-paru dunia. Nah, dari teks bacaan tadi, informasi apa yang kita peroleh? Informasi yang kita peroleh dari teks bacaan tadi adalah hutan harus kita jaga. Hutan tidak boleh dibakar, ditebang ataupun dirusak karena akan menyebabkan banjir dan tanah longsor. Nah, hutan juga merupakan paru-paru dunia. Nah, Soleh dan Soleha, tadi Ustazah sudah katakan kebersihan tempat umum wajib kita jaga. Kebersihan dan keindahan jalan raya juga wajib kita jaga. Kebersihan jalan raya harus dijaga. Sampah-sampah harus dibuang ke tempatnya. Di pinggir jalan hendaknya disediakan tempat sampah. Saluran air juga harus dibersihkan dan dirawat. Hal ini berguna untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya banjir. Keindahan jalan raya juga harus diperhatikan. Jalan raya hendaknya dihias dengan taman. Tanaman juga berguna untuk menyerap karbon dioksida. Dengan demikian, udara di jalan raya akan bersih. Pengguna jalan raya juga akan merasa nyaman dan sehat. Selain jalan raya, kita juga harus menjaga kebersihan pasar. Pasar yang kotor menjadi sarang penyakit. Sampah yang dibiarkan berserakan membuat lingkungan kumuh. Ketika hujan turun, tanah akan berlumpur dan becek. Jika lumpur mengenai kulit, maka akan mengakibatkan gatal-gatal. Pasar yang kotor tentu ada penyebabnya. Pasar kotor karena kurangnya kesadaran pengguna pasar menjaga kebersihan. Pedagang dan pembeli banyak yang membuang sampah sembarangan. Sudah seharusnya kita peduli kebersihan lingkungan. Hidup bersih itu adalah hidup yang sehat. Nah, di pasar pasti juga ada WC umum kan? WC umum yang kotor juga harus dibersihkan. WC umum yang kotor banyak penyebabnya. Hal ini terjadi karena banyak pengunjung yang tidak peduli lingkungan. Banyak yang membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang dapat menyumbat saluran air. Air akan menjadi tergenang. Dan WC umum yang tersumbat harus segera dibersihkan. Sampah yang menyumbat harus disingkirkan. Lantai dan saluran airnya pun harus dibersihkan. Agar lebih bersih dapat digunakan pembersih lantai dan sabun. Dengan demikian WC umum akan menjadi bersih dan wangi. Pengunjung menjadi nyaman karenanya. Maka dari itu, kalian jika habis dari toilet atau dari WC umum, kalian harus membersihkannya. Jangan mengharapkan penjaga WC umum. Karena kita habis menggunakannya, jadi kita bertanggung jawab untuk membersihkannya. Nah, Soleh dan Soleha, selain itu, kita perlu juga menjaga kebersihan taman kota. Taman kota banyak manfaatnya bagi warga. Taman kota dapat menjadi tempat bermain dan berkumpul dengan anggota keluarga. Taman kota juga bisa dijadikan tempat rekreasi. Bunga-bunga yang indah menjadikan pemandangan yang indah. Udara juga menjadi bersih. Kita juga membutuhkan taman kota. Kebersihan taman kota harus dijaga. Sampah tidak boleh ada yang berserakan. Sampah harus dibuang ke tempat sampah. Kita tidak harus menunggu petugas kebersihan untuk membersihkannya. Jika diperlukan, sewaktu-waktu
kita harus melakukan kerja bakti. Tanaman yang ada di sekitar taman kota juga harus dijaga. Jangan dipetikin ya. Tanaman jangan dirusak ataupun diinjak-injak dengan sengaja. Tanaman bisa layu dan mati. Sikap peduli lingkungan harus kita tanamkan sejak dini. Nah, selain kita menjaga taman kota, kita juga harus menjaga kelestarian flora dan fauna. Apa itu flora dan fauna? Flora itu artinya tumbuh-tumbuhan, sedangkan fauna adalah hewan. Nah, kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita tidak rusak dan punah. Jika flora dan fauna rusak dan punah, kehidupan pun ikut terganggu. Misalnya, kebakaran hutan sangat mengganggu kehidupan kita. Kesehatan manusia sangat terganggu karena banyak asap. Bahkan, banyak juga yang menyebabkan kematian. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan. Pemburuan hewan secara liar juga harus dihindari. Hutan akan tetap asri. Hewan di hutan juga tidak punah. Dengan demikian, hidup dan kesehatan manusia pun tidak terganggu. Nah, Soleh dan Solehah, itu tadi materi yang bisa Ustazah sampaikan pada pagi hari ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah berpesan, sholat 5 waktu, membantu orang tua, menjaga kesehatan, dan berbuatlah baik dari rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.